Saya akan membagikan tips langsing setelah 6 bulan melahirkan. Tips saya, pengalaman saya, jadi ini berdasarkan pengalaman saya. Tips pertama, ini adalah tips emas ya. 3 tips emas dan 2 tips tambahan. 1, 2, 3 ini tidak bisa dipisahkan. Ini adalah satu kombinasi. Yang pertama adalah harus makan dan minum yang cukup. Jadi, jangan diet. Minum yang cukup, makan yang cukup berarti tidak kurang, tidak lebih. Tidak terlalu banyak makan dan tidak juga kurang makan. Jadi, kita harus melihat kebutuhan kalori kita rata-rata yaitu 1500 kalori sehari. Kita makan juga harus 1500 kalori per hari. Makan yang bervariasi sesuai dengan pola makan sehat. Banyak sayur, banyak variasi kentang atau nasi atau mie atau yang sebagainya. Bervariasi, tidak setiap hari nasi. Dan harus tahu, tempe, ikan yang sehat-sehat. Tidak harus ayam tiap hari, tidak harus daging tiap hari, tapi bervariasi. Jadi apapun makanannya harus variasi dan banyak sayur. Buahnya sedikit saja, karena buah juga mengandung banyak gula. Jadi kita hitung, coba 1500 kalori itu kalau kita hitung ya, kan nih, kadang Anda mau makan Magnum ya, es krim, saya selalu tiap hari makan Magnum. Itu 300 kalori satu Magnum. Ya, berarti harus Anda makan yang lainnya dikurangi. Seperti itu. Atau simpelnya, saya lihat suami saya makan satu porsi, satu piring penuh, saya makannya setengah saja. Minum air putih sebanyak 2 liter satu hari. Kalau Anda mau makan berat, itu minumlah air putih 1 gelas atau 2 gelas. Itu menjaga agar perut, lambung kita itu tetap sehat, tetap rasanya kenyang. Jadi makannya kita nggak terlalu banyak. Itu. Jangan minum cola, jangan minum jus, pokoknya air putih satu hari itu 1,5 sampai 2 liter. Saya ulang lagi. Sekarang tips yang kedua yang tidak bisa dipisahkan dari tips yang pertama adalah kurangi gula. Mengurangi gula itu sebenarnya sangat susah buat orang Indonesia, buat saya juga itu juga susah. Kenapa? Karena apapun yang manis itu enak, apapun yang leker-leker, yang itu yang manis-manis itu semuanya enak. Saya mulai dari minum teh tanpa gula, minum kopi tanpa gula. Awalnya itu memang susah banget, tapi lama-lama juga terbiasa ya. Satu buah manis itu ya juga mengandung gula, jadi fat buah sama dengan gula. Tips yang ketiga yang paling penting adalah kita susui anak kita. Saya menyusui Alexander, nih nama anak saya, sampai sekarang, dia sekarang udah umur 7 bulan. Jadi menyusui itu yang paling penting. Kenapa? Karena menyusui membuat badan kita memproduksi air susu. Untuk memproduksi air susu atau ASI itu membutuhkan kalori yang banyak. Biasanya itu satu hari anak saya ini minum sekitar 8 kali. Terus satu kali minum bisa 100 mililiter kira-kira. Jadi total dibutuhkan kebutuhan minumnya satu hari itu 1 liter kurang lebih, jadi sekitar 100 liter itu 66 kalori kita dihitung. Jadi kalau saya 800 kalori misalnya, itu sekitar 525 kalori. Seperti itu. Jadi kalau kita makan tetap 1500 kalori satu harinya, berarti kan
kalori kita yang 500 itu untuk memproduksi air susu. Jadi kurang lebih sekitar seperti itu. Jadi bayangkan Anda makan sehari total 1500 kalori, terus dikurangi 500 kalori tanpa olahraga ya teman-teman. Kita sudah seperti olahraga sebenarnya, memproduksi susu sama dengan olahraga. Jadi intinya tubuh kita sehat, tambah langsing, dan Alexander anak saya atau baby itu tumbuh juga dengan sehat dengan ASI. Karena ASI adalah makanan terbaik untuk baby atau bayi. Dan ingat tips saya, menyusui itu lebih baik setiap 3 jam. Jangan terlalu sering, karena kalau kita menyusui setiap 3 jam, anak ini akan lapar dan makan banyak atau minum banyak, dan produksi air susu kita juga sudah semakin banyak kalau 3 jam. Kalau setiap kali setiap 1 jam menyusui itu produksinya masih belum banyak, terus minumnya juga terlalu sedikit nanti. Jadi belum fatnya itu apa yang lemaknya itu belum bisa memproduksi susu ya gitu ya. Terus dan ini lagi memompa ASI. Kalau wanita karir yang mau bekerja nih ya, jangan lupa untuk membawa pompa ASI, bisa yang manual atau yang elektrik, tapi saran saya gunakan yang elektrik, karena elektrik itu memudahkan kita, memotivasi kita untuk memompa, karena nggak males. Kalau saya pakai pompa manual itu males, jadi saya lebih memilih pakai pompa elektrik. Saya pakai Medela Freestyle, sangat bagus, recommended. Jadi investasi untuk alat yang berkualitas itu penting. Dan ada 2 ekstra tips selanjutnya adalah menggunakan korset. Jadi korset ini berguna untuk mengencangkan otot perut sebenarnya, agar kalau kita perut itu kan dulu mengembang kayak balon, terus bayinya lahir jadi masih gelembung-gelembung gitu, longgar. Jadi untuk korset tuh mengencangkan, selain untuk mengencangkan juga untuk menahan nafsu makan. Jadi kita tidak ngemil karena kita harus pakai korset, jadi makannya juga berkurang. Tapi ingat, jangan sehari semalam dipakai, saat pagi siang aja, kalau malam mau tidur harus dilepas. Terus yang ekstra tips yang kedua adalah senam Kegel setiap hari 1 menit saja. Senam Kegel itu adalah melatih kekencangan otot vagina, yaitu caranya 1 menit, hitung pakai stop kontak 1 menit, itu tahan otot vagina kayak menahan kencing, lepaskan, tahan, lepaskan, tahan, lepaskan selama 1 menit. Sudah, gitu saja. Dan terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat tipsnya, dan jangan lupa subscribe.